Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peningkatan kualitas SDM yang sejalan dengan perkembangan teknologi. Studi pada PT Vastra Jaya Abadi. Disusun oleh Yanuar Eka Mileniawan, NIM B100170299. Kelas B Seminar SDM. Latar belakang. Sumber daya manusia atau SDM merupakan faktor produksi yang paling penting untuk dikelola di antara faktor produksi lainnya. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam suatu organisasi. Instansi atau perusahaan tanpa aspek manusia sulit kiranya organisasi untuk mengemban misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Di samping hal tersebut, terdapat juga teknologi yang terus mengalami perkembangan, di mana hal tersebut menjadi tuntutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat sejalan dan menguasai teknologi yang ada. Menurut Sahaban et al. Tahun 2018, halaman 57, kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Tujuan dari dibuatnya penelitian ini adalah menganalisis permasalahan ketimpangan perkembangan sumber daya manusia yang masih tertinggal dari kemajuan teknologi pada masa sekarang. Diharapkan juga dapat menjadi referensi yang dapat ditindaklanjuti ke depannya dalam upaya peningkatan kualitas SDM yang sejalan dengan perkembangan teknologi. Tinjauan literatur. Pertama, sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia merupakan unsur utama yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan negara dan perusahaan atau organisasi. Sumber daya manusia memiliki peranan paling penting dalam berbagai kegiatan ekonomi. Adapun indikator kualitas sumber daya manusia antara lain sebagai berikut. 1. Kemampuan fisik atau kesehatan. Kedua, kemampuan intelektual atau pengetahuan dan keterampilan dalam bidang teknologi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia atau variabel Y antara lain seperti pendidikan, pelatihan, perubahan budaya kerja, dan penguasaan teknologi. Teknologi di sini memiliki pengaruh penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena teknologi adalah target utama yang harus dikuasai dan diimbangi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena pada zaman sekarang, sumber daya manusia dituntut untuk memiliki kemampuan menguasai dan dapat mengimbangi teknologi yang ada, agar tidak tertinggal ataupun kalah saing dengan teknologi. Yang selanjutnya, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, di mana penguasaan teknologi yang mutlak haruslah diikuti dengan perkembangan sumber data manusia juga. Karena SDM lah yang memiliki peranan terpenting di dalamnya. Tanpa SDM yang berkualitas, teknologi yang maju tidak akan menjadi manfaat positif. Adapun indikator teknologi ialah sebagai berikut. 1. Variabel end user computing yang meliputi penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam tugas. Penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam menerima dan meneruskan informasi kepada orang lain. Pengaplikasian pengetahuan komputer yang dimiliki terhadap tugas atau pekerjaan. Adanya kesempatan dan dukungan untuk meningkatkan keterampilan di bidang komputerisasi. Penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam menentukan dan mengimplementasikan keputusan. Kedua, penguasaan perangkat keras dan lunak yang meliputi penguasaan pegawai terhadap penggunaan perangkat keras komputer, penguasaan pegawai terhadap penggunaan dan penyesuaian perangkat keras komputer, penguasaan pegawai terhadap program-program komputer,
penguasaan pegawai terhadap sistem internal yang digunakan dalam operasional, penguasaan komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet terhadap tugas. Teknologi memiliki sebuah peranan yang terpenting dalam peningkatan kualitas SDM, di mana hal tersebut tidak dapat dihindari pada masa sekarang. Metode penelitian. 1. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma post-positivis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, seperti pemikiran tentang sebab akibat, prediksi kepada variabel, hipotesis, dan pernyataan spesifik menggunakan pengukuran dan observasi, serta pengujian teori, menggunakan strategi penelitian seperti eksperimen dan survei yang memerlukan data spesifik. Kedua, lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah PT Fastra Jaya Abadi yang beralamat di Jalan Solo Purwodadi, kilometer 8,5, Mundu, Selokatan, Gundang-rejo, Karanganyar. Penelitian ini dilakukan di divisi produksi. Ketiga, populasi, sampel, model sampling. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di PT Fastra Jaya Abadi. Sampel yang diambil adalah seluruh karyawan yang ada di divisi produksi sebanyak 100 karyawan. Pengambilan sampel dipilih secara purposive sampling, yaitu salah satu teknik sampling non-random sampling di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Ciri-ciri khusus tersebut antara lain, karyawan yang memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun. Selanjutnya, karyawan yang memiliki usia antara 20 sampai 30 tahun. Keempat, sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama yang ada di lapangan. Penelitian ini menjadikan data primer sebagai jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan dalam kuesioner. 5. Instrumen atau alat pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan metode kuesioner. Metode kuesioner adalah salah satu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden yang berhubungan dengan kualitas SDM pada PT Fastra Jaya Abadi. Dalam penelitian kuantitatif, kualitas instrumen penelitian berkaitan dengan validitas dan reliabilitas instrumen. Oleh karena itu, setelah data terkumpul, perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas, sehingga dapat menghasilkan data yang valid dan reliable. 6. Pengukuran variabel. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka variabel independen dari penelitian ini adalah perkembangan teknologi. Sedangkan untuk variabel dependen adalah sumber daya manusia. Berikut adalah definisi dari masing-masing variabel dalam penelitian ini. Perkembangan teknologi atau variabel X dapat disimpulkan sebagai suatu hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, di mana penguasaan teknologi yang mutlak haruslah diikuti dengan perkembangan sumber daya manusia yang dapat memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin. Beberapa indikator perkembangan teknologi adalah 1. Variable and user computing, yang meliputi penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam tugas. Penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam menerima dan meneruskan informasi kepada orang lain. Pengaplikasian pengetahuan komputer yang dimiliki terhadap tugas atau pekerjaan.
Adanya kesempatan dan dukungan untuk meningkatkan keterampilan di bidang komputerisasi. Penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam menentukan dan mengimplementasikan keputusan. Kedua, penguasaan perangkat keras dan lunak yang meliputi penguasaan pegawai terhadap penggunaan perangkat keras komputer, penguasaan pegawai terhadap penggunaan dan penyesuaian perangkat keras komputer, penguasaan pegawai terhadap program-program komputer, penguasaan pegawai terhadap sistem internal yang digunakan dalam operasional, penguasaan komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet terhadap tugas. Sumber daya manusia atau variabel Y merupakan unsur utama yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan negara dan perusahaan atau organisasi. Sumber daya manusia memiliki peranan paling penting dalam berbagai kegiatan ekonomi. Beberapa indikator kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan fisik atau kesehatan, kemampuan intelektual atau pengetahuan dan keterampilan dalam bidang teknologi. 7. Teknik analisis data. Yang pertama ialah uji instrumen, terdiri atas uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrumen dalam mengukur variabel penelitian, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk menguji ketepatan instrumen pengukur dengan konsistensi antar butir pertanyaan. Yang selanjutnya adalah regresi linear, digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun persamaan regresi linear sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX plus E, di mana Y sama dengan kualitas SDM, A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien regresi dari variabel, X sama dengan teknologi, dan E sama dengan error. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah atau kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.